Filsafat keselamatan yang hakiki adalah sebagaimana yang telah ditampakkan oleh Al-Quran pada kami. Jika kalian menghendaki, maka terimalah ini. Oleh karena itu, berusahalah mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan sempurnakanlah keimanan. Karena dengan inilah keselamatan akan diraih. Dan jika tidak, maka ini sangatlah sulit. Beliau bersabda, maka berbahagialah orang yang berperang dengan hawa nafsunya demi Tuhan. Dan celakalah orang yang berperang melawan Tuhan demi kepentingan hawa nafsunya dan bertindak melawan kehendaknya. Siapa saja yang mengabaikan kehendak Tuhan demi kepentingan hawa nafsunya, maka ia sama sekali tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Maka dari itu, berusahalah sekuat tenaga agar tidak ada satu titik atau sedikit pun dari Al-Quran yang menjadi saksi melawan kalian dan menyebabkan kalian dihukum. Karena kejahatan sekecil apapun juga dapat dihukum. Waktu yang ada sangatlah singkat dan tidak ada yang tahu berapa lama seseorang akan hidup. Bergegaslah karena senja akan segera turun. Pertimbangkan berulang-ulang apa yang hendak kamu persembahkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hal itu dianggap tidak memadai atau dianggap tidak lebih dari kekotoran, tidak lebih dari sekedar persembahan yang hina, yang tidak layak untuk dipersembahkan di hadapan singgasana kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, saya telah membuktikan secara meyakinkan kepada orang-orang yang mengingkari bahwa sebagaimana Al-Quran menyampaikan seseorang pada kesempurnaan tingkat tertinggi dalam ilmu pengetahuan, demikian pula melaluinya seseorang juga mencapai kesempurnaan dalam tahapan-tahapan amalan. Tanda-tanda dan cahaya kemakbulan mereka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa selalu tampak dan terus tampak dalam diri mereka, yaitu orang-orang yang mengikuti kalam suci ini. Jika seseorang benar-benar menaatinya, maka mereka akan mampu mencapai standar-standar ini. Ini tidak dapat tampak dalam golongan lainnya. Kesimpulannya, bukti yang dapat diamati dengan mata kepala sendiri ini sudah cukup bagi seorang pencari kebenaran. Artinya, nikmat samawi dan tanda-tanda ketuhanan itu hanya terdapat pada para pengikut Al-Quran yang sempurna. Artinya, jika ingin melihat tanda-tanda, maka akan didapati pada orang-orang yang mengikuti Al-Quran secara sempurna, dan semua agama lain yang menafikan wahyu yang hakiki dan suci, baik golongan Brahmo Samaj, Arya Samaj atau Kristen, mereka buta dan luput akan cahaya kebenaran ini. Oleh karena itu, untuk menjawab orang-orang yang menolak itu, kamilah yang mengambil tanggung jawab untuk memuaskan mereka dengan syarat orang tersebut siap memeluk Islam dengan ikhlas dan siap bersusah payah kemari untuk mencari kebenaran dengan niat baik, ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan. Oleh karena itu, siapapun yang berusaha mencapai petunjuk ini dengan keikhlasan sejati, maka kemampuan keilmuan dan amalannya akan meningkat. Ini adalah pernyataan Al-Quran. Beliau alaihissalam mengumumkan, "Kemarilah, akan aku beritakan pada kalian. Pahamilah itu dan belajarlah dariku. Aku akan mengajarkan kepadamu." Beliau alaihissalam bersabda, "Betapa besarnya ketidakadilan jika bangsa ini harus mengikuti masyarakat penyembah duniawi, yaitu meninggalkan prinsip-prinsip Islam dan meninggalkan Al-Quran yang telah mengubah orang-orang biadab menjadi manusia dan yang telah mengubah manusia menjadi hamba-hamba yang bertuhan. Mereka yang ingin melihat Islam dalam keadaan yang lebih baik, sebagai agama yang hidup, dengan menjadikan dunia barat sebagai kiblat mereka, yaitu mereka berpikir bahwa dunia barat telah mencapai kemajuan besar sehingga mereka pun ingin mengikuti jejaknya, maka mereka tidak akan dapat berhasil. Hanya orang-orang yang mengikuti Al-Quranlah yang akan berhasil, yaitu keberhasilan di dunia, keberhasilan dalam agama, dan keberhasilan di akhirat. Orang-orang duniawi hanya mempunyai cita-cita untuk sukses di dunia, tetapi jika seseorang ingin mencapai segala jenis kesuksesan, maka itu adalah hanya melalui Al-Quran. Keberhasilan tidaklah mungkin dan tidaklah dapat terbayangkan jika seseorang meninggalkan Al-Quran. Keberhasilan yang mereka cari itu hanyalah anggapan khayalan mereka. Perhatikanlah teladan para sahabat di hadapanmu. Ketika para sahabat menaati Rasulullah SAW dan mendahulukan agama dibandingkan urusan duniawi, maka janji Allah Ta'ala kepada mereka terpenuhi. Awalnya, para penentang mengejek para sahabat dan mengatakan bahwa mereka yang bahkan tidak bisa meninggalkan rumah mereka dengan bebas mengaku bahwa mereka akan diberikan kerajaan, yaitu beliau dan para sahabat berbicara secara bersembunyi, namun pembicaraannya adalah tentang nubuatan perolehan kerajaan.
Namun lihatlah, para sahabat larut dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan sebagai hasilnya mereka mendapatkan apa yang mereka telah kehilangan berabad-abad lamanya. Mereka mencintai Al-Quran dan Rasulullah SAW, serta berusaha menaati dan mengikutinya siang dan malam. Mereka bahkan tidak mau mengikuti orang-orang kafir dalam adat istiadatnya. Selama Islam masih bertahan dalam keadaan demikian, Islam menikmati era kemakmuran dan keberhasilan. Rahasianya adalah khudadari cegamdari. Selama Tuhan adalah milikmu, bagaimana bisa engkau jatuh dalam kepedihan? Beliau bersabda, kunci kemenangan dan kejayaan umat Islam pun hanyalah keimanan. Saat ini standar keimanan seperti itu sudah tidak ada, dan yang ada hanya ucapan belaka. Jika seorang berkeinginan mencapai semua keberhasilan ini, maka ia harus meningkatkan derajat keimanannya. Beliau alaihissalam bersabda, betapa besar laskar yang harus dihadapi oleh Salahuddin dahulu. Beliau mengambil misal seorang pemimpin yaitu Salahuddin. Namun hingga akhir, tidak ada yang mampu mengalahkannya. Niatnya saat itu adalah untuk mengabdi pada Islam. Oleh karena itu, hingga suatu masa tertentu, keadaan inilah yang terjadi. Namun, ketika raja-raja Muslim mulai jatuh ke dalam dosa dan kefasikan, maka murka Allah Ta'ala pun menimpa mereka, dan perlahan-lahan mereka mulai mengalami kemunduran sebagaimana kalian kini pun tengah melihatnya. Saya kini tidak sepakat dengan pandangan terkait penyebab penyakit yang saat ini menimpa Islam. Dalam pandangan kita, pengobatan yang mereka anjurkan itu justru akan berdampak buruk dan berbahaya. Mereka menyatakan, jika ingin maju maka ikutilah jejak langkah dunia barat. Belajarlah ilmu-ilmu barat. Ya, silahkan jika memang ingin mempelajarinya, tetapi jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup kalian. Beliau bersabda, selama umat Islam tidak kembali kepada Al-Quran suci, maka selama itu pula keimanan tidak akan lahir dari dalam diri mereka. Mereka tidak akan menjadi sehat. Kemuliaan dan kemajuan hanya dari jalan inilah akan terwujud, yaitu jalan yang dahulu pernah ditempuh Islam. Alhasil, kemajuan dalam iman dan amalan bukanlah dengan mengikuti orang-orang duniawi, tetapi dengan mengikuti Al-Quran suci. Kemudian, mengenai keadaan umat Islam yang lalai terhadap Al-Quran dan malas dalam membacanya, beliau alaihissalam bersabda dengan nada perih, Allah Ta'ala telah mengutus Nabi SAW. Beliau datang untuk memperkenalkan kepada dunia wujud Tuhan yang memang dikehendaki oleh hati nurani dan fitrat manusia. Yang penjelasan lengkapnya terdapat di dalam kitab suci Allah Ta'ala yang sejati, yaitu Al-Quran Majid. Selanjutnya bersabda, pada saat ini aku sengaja memisahkan mereka yang bukan Muslim dan hanya akan berbicara tentang orang-orang Muslim. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Beliau alaihissalam bersabda, ingatlah selalu bahwa Al-Quran adalah mata air keberkatan-keberkatan sejati dan adalah sarana sejati meraih keselamatan. Adalah kesalahan mereka sendiri jika mereka tidak mengamalkan Al-Quran. Di antara mereka yang tidak mengamalkannya, ada kelompok yang sama sekali tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak menganggapnya sebagai kalam Allah Ta'ala. Orang-orang ini sudah sangat jauh dari Tuhan. Tetapi bagi mereka yang percaya bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan dan merupakan firman yang memberikan keselamatan, jika mereka tetap tidak mengamalkannya, maka betapa aneh dan malangnya mereka. Ada banyak di antara mereka yang bahkan belum membacanya seumur hidup. Maka dari itu, perumpamaan orang-orang yang lalai terhadap firman Allah Ta'ala adalah ibarat orang yang mengetahui bahwa ada mata air yang luar biasa murni, manis, nikmat rasanya, dan airnya merupakan obat penawar yang mujarab bagi banyak orang. Orang itu meyakininya. Namun meskipun ia mengetahui hal ini, meskipun ia dalam keadaan haus, dan meskipun ia menderita banyak penyakit, ia tetap tidak pergi ke mata air itu. Itu adalah sumber air yang juga menghilangkan dahaga dan menyembuhkan. Tetapi dia tidak juga pergi ke sana. Betapa malangnya orang-orang seperti ini. Beliau alaihissalam selanjutnya bersabda, maka betapa malang dan bodohnya mereka. Mereka seharusnya menaruh mulut mereka pada mata air itu dan minum sepuasnya, supaya memperoleh ketentraman dari air yang lezat dan menyembuhkan itu. Tetapi, meskipun mereka mengetahuinya,
mereka tampak begitu jauh seperti halnya orang yang tidak menyadarinya. Beliau bersabda, mereka terus menjauhinya sampai kematian pun datang mengakhiri kehidupan. Yakni mereka melihat kematian yang menimpa sebagian mereka, namun mereka tetap tidak mengindahkan Al-Quran. Kondisi orang ini menjadi pelajaran dan nasihat yang besar. Seperti ini jugalah kondisi umat Islam saat ini. Mereka tahu bahwa kunci dari semua kemajuan dan keberhasilan adalah Al-Quran suci ini. Mereka ingin mengamalkannya, namun mereka bahkan tidak memperdulikannya. Kepada seseorang yang berbelas kasih dan mengharapkan kebaikan, dan tidak hanya memiliki simpati yang sejati, tetapi juga mengajak mereka menuju perintah Tuhan, sosok itu justru disebut pendusta besar dan dajjal oleh mereka. Keadaan apalagi yang patut dikasihani dari suatu kaum selain keadaan ini? Maksudnya, Hazrat Masih Maud alaihissalam yang diutus oleh Tuhan pada zaman ini untuk menyebarkan ajaran Al-Quran suci, beliau justru disebut pendusta besar, pembohong, mengada-adakan kedustaan atas nama Tuhan. Beliau dicaci maki dan penentangan terhadap beliau semakin meningkat. Kini betapa menyedihkannya keadaan yang akan dialami orang-orang ini. Beliau bersabda, umat Islam harus, dan ini perlu bagi mereka, yaitu menganggap sumber air ini sebagai nikmat yang luar biasa dan menghargainya. Menghargainya berarti berusaha mengamalkannya, dan kemudian lihatlah bagaimana Allah Ta'ala menghilangkan banyak musibah dan kesulitan mereka. Seandainya saja umat Islam memahami dan merenungkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan satu jalan lurus ini untuk mereka, dan mereka menapakinya serta mengambil manfaat darinya. Beliau alaihissalam bersabda, sesungguhnya ingatlah bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus, dan beriman sesuai dengan kitab sucinya, serta menaati Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan yang tak terhingga kepada mereka. Keberkatan yang diberikan kepada mereka jauh lebih unggul dibandingkan dengan keberkatan dunia. Salah satunya adalah pengampunan dosa juga, yaitu ketika mereka kembali dan bertobat, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Sementara itu, mereka yang lain sama sekali tidak mendapat manfaat dari nikmat ini, karena mereka bahkan tidak percaya bahwa dosa-dosa pun dapat diampuni melalui pertobatan. Beberapa dari mereka bahkan percaya bahwa apapun yang terjadi, mereka akan bereinkarnasi, yang merupakan kepercayaan sebagian umat Hindu, dan pengampunan tidak dapat diberikan. Menurut ajaran dasar umat Nasrani, jika Anda berbuat dosa setelah percaya kepada penebusan dosa Kristus, maka secara logis, penyaliban Al-Masih tidak dapat memberikan manfaat apapun, karena Isa Al-Masih tidak akan disalibkan untuk kedua kali. Maka dari itu, bukankah sudah jelas bahwa jalan ampunan dan keselamatan bagi keduanya itu telah tertutup, karena memang perbuatan dosa tidak dapat berhenti. Dosa ini terus terjadi, sebagian manusia terus tergelincir. Jika manusia tidak bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala, ini pun adalah dosa. Jika seseorang lalai, maka ini juga adalah dosa, dan mereka akan harus bereinkarnasi sesuai dengan dosa-dosa itu. Sementara itu, Isa Al-Masih tidak akan disalib untuk kedua kali, untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, mereka akan benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Di agama-agama lain, jika seseorang terus melakukan dosa, maka mereka hanya tinggal putus asa karena tidak ada jalan menuju pengampunan. Akan tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan ajaran ini kepada umat Islam. Bagi mereka, setiap waktu, pintu pertobatan selalu terbuka. Apabila seseorang kembali kepadanya, lalu setelah mengakui dosanya, ia pun memohon ampunan dan berniat teguh untuk beramal saleh, maka Allah akan mengampuninya. Inilah sebabnya saya mengatakan bahwa seseorang harus mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang saya katakan. Jangan sampai hal-hal tersebut hanya sampai ke telinga Anda, sehingga Anda tidak memperoleh manfaat darinya dan tidak sampai ke hati Anda. Oleh karena itu, dengarkanlah kata-kata ini dan biarkan kata-kata ini menembus hatimu. Janganlah sampai hanya di telinga saja. Beliau bersabda, dengarkanlah dengan penuh perhatian, berikanlah tempat di dalam hatimu, dan tunjukkanlah bahwa kamu tidak mendengarkannya dengan sepintas lalu. Pengaruhnya janganlah terbatas hanya pada saat ini saja, sebaliknya ia harus memiliki dampak yang besar. Pengaruhnya jangan hanya bertahan pada saat tengah duduk mendengarkan khutbah, namun juga harus diamalkan di kemudian hari. Mengamalkannya berarti membaca Al-Quran, menanamkan kebiasaan ini selama bulan Ramadan, lalu jadikanlah ini sebagai bagian permanen dalam kehidupan, dan amalkanlah ajaran yang ada di dalamnya. Ada tuduhan yang dilontarkan terhadap para Ahmadi, bahwa na'udzubillah kita mengubah Al-Quran. Saat ini ada tuntutan hukum yang diajukan kepada para Ahmadi berdasarkan undang-undang ini oleh para ulama di Pakistan.
Saya akan meriwayatkan berdasarkan kata-kata Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, Al-Quran adalah hukum samawi dan sarana untuk meraih keselamatan. Jika kita mengadakan perubahan di dalamnya, maka ini merupakan dosa yang besar. Betapa anehnya jika kita mengajukan tuduhan yang sama terhadap orang-orang Yahudi dan Kristen, tetapi kemudian memperlakukan Al-Quran dengan cara yang sama. Saya semakin kecewa dan heran bahwa umat Kristiani yang kitabnya pada dasarnya telah mengalami perubahan dan penyisipan, mencoba membuktikan bahwa kitab tersebut tidak diubah. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengubah Al-Quran? Artinya, mereka yaitu penganut syariat terdahulu yang sebenarnya kitab-kitabnya telah diubah. Mereka tetap menyatakan bahwa kitab-kitab tersebut tidak diubah. Sementara itu, amalan dan ucapan kita sendiri, yaitu umat Islam, justru menampakkan seolah mengubah kitab suci. Beliau bersabda, ketahuilah, seorang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah adalah jahat dan keji. Di sini beliau alaihissalam menyampaikan sudut pandang beliau sendiri dengan bersabda, kalian sendiri yang berkata bahwa telah ada perubahan di dalam Al-Quran. Orang yang mengada-ada adalah jahat dan keji, dan mengubah kalimat Allah Ta'ala juga merupakan bentuk mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Maka hindarilah ini. Oleh karena itu, ajaran kami adalah, hindarilah segala bentuk pengubahan di dalam Al-Quran, karena orang yang melakukan perubahan adalah aniaya dan keji. Beliau bersabda, oleh karena itu, mereka yang melontarkan tuduhan terhadap kita harus berpikir, apakah saya memasukkan diri saya sebagai orang-orang yang aniaya dan keji karena telah melakukan perubahan terhadap kitab suci? Sehubungan dengan Al-Quran yang merupakan kitab yang sempurna, beliau alaihissalam bersabda, aku selalu siap untuk mengabdi pada Al-Quran. Apapun yang berkaitan dengan perintah-perintah Al-Quran dan juga agama suci Hazrat Rasulullah SAW. Dan aku siap menyerahkan nyawaku untuk tujuan ini. Aku mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran adalah kitab yang lengkap dan sempurna, dan tanpa menunjukkan ketaatan penuh kepada Al-Quran dan Nabi SAW, tidak mungkin mencapai keselamatan. Saya meyakini bahwa orang yang menambahkan atau mengurangi sesuatu dari Al-Quran dan orang yang menjauhkan diri dari ketaatan kepada Nabi SAW adalah kafir dan murtad. Jadi ini adalah jawaban terhadap semua tuduhan yang mereka lontarkan kepada kita. Beliau kemudian bersabda, seseorang dapat menemukan jalan menuju keselamatan dari Al-Quran dan mendapat pencerahan melaluinya. Beliau alaihissalam menegaskan, tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang dapat memberikan petunjuk dan cahaya kepada seseorang selain Al-Quran. Beliau bersabda, pedoman yang sejati adalah Al-Quran suci. Dengan mengikuti Al-Quran, di dunia ini jugalah ia akan diterangi dengan jalan menuju keselamatan dan mengantarkannya menuju keberhasilan yang paling tertinggi. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa saja yang buta di dunia ini, maka dia juga akan buta di akhirat, dan ini adalah jalan yang paling tersesat. Wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Bersabda, siapa saja yang ingin berjuang sekuat tenaga untuk mencapai makrifat atau pemahaman ilahi yang sejati dan tidak membatasi diri pada rujukan tertulis semata, maka mereka harus paham bahwa hanya ada satu jalan untuk meraih karunia-karunia yang tersembunyi, dan itu adalah dengan menunjukkan ketaatan sepenuhnya pada Hazrat Khatamul Anbiya SAW dan menjadikan ajaran Al-Quran sebagai pembimbing dan pedomannya. Beliau alaihissalam menulis ini dalam bahasa Arab. Beliau bersabda, berusahalah dengan sungguh-sungguh dan janganlah kalian berkutat hanya pada rujukan hadis semata, yaitu hanya sibuk memberikan referensi hadis. Jelaslah bahwa untuk mencapai karunia-karunia yang tersembunyi itu, hanya ada satu jalan, yaitu menunjukkan ketaatan penuh kepada Hazrat Khatamul Anbiya Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikan ajaran Al-Quran sebagai panduan dan pembimbing. Oleh karena itu, banyak orang Kristen dan Hindu yang menghabiskan energi mereka dalam berbagai ilmu pertapaan dan yoga, sehingga membuat tubuh mereka menjadi kering tidak berdaya. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun di hutan dan menjalankan pertapaan-pertapaan yang keras. Mereka melakukan banyak latihan yang keras. Mereka sama sekali memutuskan diri mereka dari kebahagiaan apapun. Meskipun demikian, mereka tetap tidak dapat meraih cahaya istimewa yang diberikan kepada umat Islam. Padahal umat Islam lebih sedikit dalam melakukan latihan keras itu.
dan tidak mengikuti jalan kerahiban. Orang-orang itu tidak dapat memperoleh keistimewaan-keistimewaan ini. Namun jika umat Islam mengamalkan Al-Quran, maka mereka bisa meraihnya. Bersabda, dengan demikian, jelaslah bahwa Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang melakukan taubatan nasuha atau taubat yang sejati, lalu menghabiskan 10 hari menyibukkan diri dalam menjalankan perintah-perintah Al-Quran, maka ia akan melihat cahaya turun ke dalam hatinya. Hal ini khususnya dalam Islam adalah sesuatu yang telah terbukti. Bukan berarti perlu diuji, karena telah ada ratusan jiwa yang telah meraih karunia itu melalui jalan ini, dan ada ratusan bahkan ribuan contoh seperti mereka itu. Oleh karena itu adalah kewajiban kita untuk merenungkan hal ini lebih dari sebelumnya, dan juga menanamkan pentingnya hal ini kepada keturunan kita. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam dalam menjelaskan bahwa manusia pada umumnya tidak memiliki keimanan sejati kepada Allah Ta'ala, dan bahkan orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan pun berada dalam kondisi lemah. Seraya menyebutkan keadaan batin manusia, dan berdasarkan bukti-bukti pada ajaran Al-Quran, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, "Saudara-saudara, alasan mengapa manusia berani pada dosa adalah karena manusia yang lalai tidak memiliki keimanan yang hakiki terhadap wujud Tuhan dan tidak yakin pada adanya hukuman Tuhan. Pada dasarnya manusia adalah penuh keputusasaan. Manusia di dalam dirinya banyak memiliki keputusasaan." Beliau alaihissalatu wassalam seraya memberikan contoh bersabda, "Perhatikanlah, jika di bawah atap suatu rumah ada beberapa orang yang tengah duduk, lalu tiba-tiba datang gempa bumi, maka setiap orang akan lari keluar. Alasannya adalah karena setiap orang yakin bahwa jika mereka tetap duduk beberapa menit lagi di bawah atap, maka kematian pasti akan menimpa mereka, karena atap akan runtuh menimpa mereka. Maka dari itu, karena orang-orang yang berbuat dosa tidak yakin akan keberadaan Tuhan dan tidak yakin akan adanya hukuman darinya, itulah sebabnya mereka berani berbuat dosa. Mereka yang mencari keselamatan dengan kedustaan dan cara-cara buatan mereka, maka mereka menjadi semakin berani melakukan dosa. Karena suatu jalan kebohongan tidak akan dapat memberikan keyakinan pada seseorang. Tetapi orang yang mempunyai keyakinan teguh bahwa Tuhan itu ada dan bahwa orang yang berdosa tidak akan luput dari hukuman, dengan syarat keyakinannya adalah keyakinan sejati dan bukan hanya di luar saja, maka orang tersebut sungguh akan menyelamatkan dirinya dari jalan-jalan dosa. Filsafat keselamatan yang hakiki adalah sebagaimana yang telah ditampakkan oleh Al-Quran pada kami. Jika kalian menghendaki, maka terimalah ini. Oleh karena itu, berusahalah mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan sempurnakanlah keimanan, karena dengan inilah keselamatan akan diraih. Dan jika tidak, maka ini sangatlah sulit." Beliau bersabda, "Maka berbahagialah orang yang berperang dengan hawa nafsunya demi Tuhan, dan celakalah orang yang berperang melawan Tuhan demi kepentingan hawa nafsunya, dan bertindak melawan kehendaknya. Siapa saja yang mengabaikan kehendak Tuhan demi kepentingan hawa nafsunya, maka ia sama sekali tidak akan pernah masuk surga dan tidak akan pernah meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Maka dari itu, berusahalah sekuat tenaga agar tidak ada satu titik atau sedikit pun dari Al-Quran yang menjadi saksi melawan kalian dan menyebabkan kalian dihukum, karena kejahatan sekecil apapun juga dapat dihukum. Waktu yang ada sangatlah singkat dan tidak ada yang tahu berapa lama seseorang akan hidup. Bergegaslah, karena senja akan segera turun. Pertimbangkan berulang-ulang apa yang hendak kamu persembahkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hal itu dianggap tidak memadai atau dianggap tidak lebih dari kekotoran, tidak lebih dari sekedar persembahan yang hina, yang tidak layak untuk dipersembahkan di hadapan singgasana kerajaan Tuhan. Semoga Allah Ta'ala memberi kita taufik untuk benar-benar memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Semoga kita selalu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala dan mengambil manfaat dari ajarannya yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menambahkan keimanan, keyakinan, dan rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Semoga kita selalu menjalani hidup sesuai dengan ajaran Al-Quran dan tidak hanya terbatas pada bulan Ramadan saja. Jika kita melakukan hal ini, maka barulah kita dapat mengatakan bahwa kita telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawab baiat kita kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam, yang mana beliau telah diutus dengan menaati sepenuhnya Rasulullah SAW demi tujuan menghidupkan kembali Islam
dan untuk menegakkan kedaulatan Al-Quran atas kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik kepada kita untuk mengambil keberkatan-keberkatan dari ajaran Al-Quran di bulan Ramadan ini dan juga setelahnya.